Kehidupan zaman prasejarah di Gumi Sasak. Kehidupan zaman prasejarah di Gumi Sasak. Bukti atau petunjuk tentang kehidupan masa lampau manusia di Gumi Sasak adalah adanya berbagai peninggalan, termasuk peninggalan berupa jejak geologis yang dapat diamati pada bentangan alam. Lokasi di Desa Belongas, Desa Sekaroh dan lokasi sekitarnya merupakan wilayah berbatu kapur yang kini kurang subur dan ditumbuhi semak-semak lantana. Ketidaksuburan ini disebabkan oleh kebiasaan nenek moyang suku Sasak pada masa meramu yang biasa hidup berpindah-pindah. Nenek moyang suku Sasak pada awalnya hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mengumpulkan bahan makanan dari hewan dan tumbuhan. Kemudian pada tahap selanjutnya, nenek moyang suku Sasak bermukim atau bertempat tinggal secara berkelompok. Hidupnya sudah lebih teratur dan membentuk pola-pola kepemimpinan di tempat tinggalnya. Klasifikasi pemukiman masyarakat Sasak zaman prasejarah terdiri dari pemukiman di daerah pantai dan pemukiman di daerah pedalaman. Sistem kepercayaan. Kehidupan menetap menimbulkan ikatan antara manusia dengan alam sekitarnya. Dengan demikian, nenek moyang orang Sasak, Lombok, percaya bahwa setiap benda memiliki roh yang disebut kepercayaan animisme. Bukti nenek moyang orang Sasak percaya adanya roh-roh nenek moyang adalah penemuan situs penguburan di Gunung Piring yang berada di daerah perbukitan. Menurut mereka, di bukit-bukit yang tinggi tersebutlah roh nenek moyang bersemayam. Selain itu, mereka percaya bahwa setiap benda memiliki kekuatan gaib. Oleh sebab itu, mereka menyembah dan memuja roh-roh agar tidak terjadi bencana alam. Salah satu alat upacara yang dipergunakan oleh nenek moyang orang Sasak adalah nekara. Hal ini terbukti dengan adanya penemuan nekara di Desa Pringgabaya pada tahun 1999. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa nekara tersebut rusak pada saat penggalian di material bebatuan di wilayah tersebut. Nekara yaitu semacam tambur besar, bentuknya seperti dandang terbalik, dan dijadikan sebagai benda pusaka, sehingga dianggap suci dan dipuja pada waktu mengadakan kegiatan upacara. Seiring dengan semakin banyaknya pengaruh dari luar, maka integrasi kepercayaan lokal dengan luar menimbulkan adanya sinkretisme dalam ajaran-ajaran yang telah dianut, sehingga muncul sistem kepercayaan yang disebut Boda sebelum masuknya agama Islam, Hindu, Buddha, menurut sebagian orang. Boda merupakan anasir atau unsur dari berbagai kepercayaan, yaitu unsur dari animisme, yang percaya bahwa segala sesuatu mempunyai roh, unsur dinamisme, yang percaya bahwa setiap makhluk memiliki kekuatan gaib, dan unsur antropomorfisme, yang melakukan pengenaan ciri-ciri manusia pada binatang atau benda mati, serta unsur politeisme, yang percaya terhadap banyak Tuhan. Pengaruh sinkretisme di dalam kepercayaan Boda ini masih bertahan hingga pertengahan abad ke-20, yaitu masih mempercayai adanya kekuatan makhluk supernatural. Makhluk tersebut antara seperti 1. Betara Guru, yaitu dewa-dewa yang menurunkan raja-raja Lombok. 2. Bidadari, yaitu sebangsa dewi yang hidup di madya antara awang-awang. 3. Bebodo, yaitu sebangsa hantu yang berkeliaran bila maghrib tiba, terutama pada malam Jumat. Itulah sebabnya pada saat-saat itu, anak-anak dilarang bermain-main. Bebodo suka menyembunyikan anak kecil, yang diberi makan ulat. Untuk menemukannya dipukulkan parang buntung. 4. Bakek atau bakek berak, juga sebangsa hantu yang sangat jahat, membuat manusia sakit. Tempat tinggalnya di hutan, batu-batu besar, dan pohon kayu yang rindang. 5. Belata, sama halnya dengan bakek, hanya perbedaannya belata makan orang. 6. Bebai, sejenis makhluk halus yang kecil, tidak semua orang dapat melihatnya. Bebai dipelihara oleh manusia yang menguasai ilmu leak atau leak.
7. Leak seselak, sebenarnya bukanlah makhluk halus, melainkan manusia biasa. Seorang dapat menjadi seselak disebabkan memiliki ilmu sejenis sihir. Oleh sebab itu, ia dapat menjadi sesuatu sesuai kehendaknya. Ada juga orang menjadi seselak karena keturunan atau mekorong, demikian juga orang yang beristrikan seselak, maka ia menjadi selak. Dan banyak jenis selak yang ada di Lombok. Zaman kuno Gumi Sasak. Akhir zaman prasejarah, masyarakat Gumi Sasak telah mulai mengenal kehidupan secara teratur. Nenek moyang orang Sasak mulai berhubungan-hubungan dengan dunia luar, sehingga berbagai peralatan semakin berkembang, melalui saling tukar-menukar barang, mulai dari barang-barang untuk melengkapi kebutuhan hidup sehari-hari atau peralatan rumah tangga, hingga perhiasan. Ini dibuktikan dari temuan yang merupakan kekayaan budaya material, yang dapat menggambarkan tentang aktivitas dan kreativitas kehidupan masa lalu. Penemuan piring porselin dan buli-buli menunjukkan adanya hubungan masyarakat Gumi Sasak dengan Cina. Piring porselin tersebut diperkirakan berasal dari abad 12 Masehi sampai dengan abad 13 Masehi, pada masa dinasti Sung. Sedangkan buli-buli berasal dari masa dinasti Yuan pada abad 13 Masehi dan 14 Mamese. Selain itu, ditemukan juga kedudeng, yang biasa dipergunakan sebagai perhiasan pada masyarakat desa Bayan. Hal ini sangatlah beralasan, karena bangsa Cina telah menguasai jalur perdagangan laut. Perdagangan lewat jalur laut, memungkinkan terjadinya arus dagang dalam jumlah besar, sehingga barang-barang yang berasal dari Cina juga, banyak ditemukan di Gumi Sasak. Penemuan batu nisan, yang bertuliskan huruf Cina dan Arab, di Pringgabaya, dan masih belum menunjukkan jawaban yang pasti, tentang hubungan Cina dengan Arab, di Gumi Sasak, karena belum adanya kajian secara khusus tentang hal tersebut.